Halo semua, apa kabar? Kali ini kita akan belajar sebuah web framework yang bernama Astro. Saya telah menggunakannya selama 5 hari, dan bisa saya bilang ini adalah web framework yang unik. Kenapa unik? Nanti kita akan lihat sama-sama alasan kenapa web framework ini unik. Kita akan mulai dulu, apa itu Astro? Kalau kita lihat di dokumentasinya, di sini dikatakan Astro adalah sebuah all-in-one web framework for building fast, content-focused website. Yang artinya, di bagian all-in-one web framework, Astro ini sifatnya fleksibel. Kita bisa menggunakan UI framework favorit kita masing-masing. Misalnya di sini adalah React, Svelte, Vue, dan lain-lain di dalam Astro. Nah, ini unik nih, karena ketika teman-teman menggunakan UI frameworknya teman-teman masing-masing ya, misalnya di sini React, teman-teman tidak bisa menggunakan Vue di dalam project React-nya teman-teman ya. Di sini dikatakan lagi juga, dengan menggunakan Astro, kita bisa membangun website dengan cepat. Yang artinya adalah, Astro tidak akan mengirim JavaScript by default. Nah, di sini, di bagian bawah sini, fitur utamanya, yang pertama adalah Component Island. Ini adalah sebuah arsitektur baru yang dibawa oleh Astro. Nanti saya akan bahas lagi tentang Component Island. Yang kedua yaitu Server First API Design. Astro by default menggunakan SSR atau multi-page aplikasi. Dan yang ketiga itu Zero.js yang telah saya jelaskan sebelumnya, yaitu Astro tidak akan mengirim JavaScript ke klien by default. Dan untuk selanjutnya silakan teman-teman baca sendiri. Sini saya akan jelaskan tentang Astro Island. Pada dasarnya Astro Island itu adalah mereferensi ke interaktif UI komponen. Ya, sederhananya Astro Island itu interaktif UI komponen, yang mana komponen tersebut membutuhkan JavaScript. Karena seperti yang kita tahu, by default Astro tidak mengirimkan JavaScript ke klien. Nah, dengan menggunakan Astro Island atau interaktif UI komponen ya, Astro akan mengirimkan file JavaScript yang dibutuhkan UI komponen tersebut. Jadi begitu tentang Astro Island. Nah, di sini sambil kita belajar Astro, kita akan membuat sesuatu ya. Kita akan membuat informasi Pokemon yang mana terdapat komponen navbar dan juga kontennya, yaitu list Pokemonnya. Di mana ketika saya klik tombol Explore More, maka akan ditampilkan lebih banyak Pokemon. Dan kalau saya ke bawah, maka akan tampil tombol Load More. Jika saya klik, maka akan tampil lebih banyak Pokemonnya. Kemudian ketika saya klik ya, card-nya, maka akan ditampilkan informasi dari Pokemon tersebut. Dan kemudian ketika saya klik tombol navigasi home, akan kembali ke pet root-nya. Oke, cukup untuk bicaranya. Kita akan langsung menggunakan Astro. Oke, di sini saya telah membuka text editor saya, yaitu Visual Studio Code. Dan pastikan Node.js telah terinstall di komputer teman-teman masing-masing. Pertama, kita akan menginstal Astro. Silakan tekan Ctrl Backtick untuk membuka terminalnya. Saya akan memperbesar dulu untuk tampilannya. Kemudian ketikkan npm spasi create spasi astro add latest. Kemudian tekan enter. Setelah itu akan ditanya di mana akan diinstal. Saya akan install di sini. Jadi saya akan berikan titik. Kemudian untuk template-nya kita pilih yang empty. Kita akan menginstal dependensinya. Pilih yes, enter. Kita pilih no. Kita tidak menggunakan TypeScript. Untuk git-nya pilih no juga. Oke, telah selesai penginstalannya. Saya kembalikan lagi tampilannya. Di sebelah kiri sini, ini adalah struktur project dari Astro. Ada directory VS Code. Ini adalah settingan dari VS Code, Node Modules. Kemudian public, biasanya diisi untuk static file, seperti font, icon, dan lain-lain. Pada directory src, sini kita akan bekerja menggunakan Astro. Kemudian ada Astro config, yaitu konfigurasi untuk Astro. Untuk isinya sendiri kita biarkan default. Kemudian silakan ke directory src. Nah, di dalam directory src ini terdapat sebuah directory yang bernama page. Di dalam page inilah kita akan membuat route. Sini sudah ada route ya, yaitu index. Kalau kita lihat isinya,
sederhana saja ya, yaitu kode HTML. Kalau kita lihat tampilannya, silakan ke terminal, kemudian ketikkan npm run dev, enter. Ini adalah tampilan dari Astro-nya. Sangat sederhana sekali. Kita balik lagi. Mungkin dari teman-teman ada yang menyadari kode yang saya miliki di sini terdapat highlight kode. Sedangkan di teman-teman tidak terdapat highlight-nya. Ini terjadi karena saya telah menginstal ekstensi Astro. Jadi silakan teman-teman menginstal ekstensi Astro. Di kolom search-nya, silakan ketikkan Astro. Kemudian pilih yang paling atas ini, dan silakan install. Untuk fitur-fiturnya, silakan teman-teman baca sendiri. Setelah selesai install, kita akan sedikit setting supaya ekstensinya bekerja dengan baik. Silakan tekan Ctrl koma, kemudian di bagian kolom search settingnya, ketikkan on save, dicentang ya, di bagian format on save, supaya ketika filenya di save, maka kode kita diformat. Setelah selesai, silakan teman-teman klik icon gear yang ada di pojok kanan, kemudian ke paling bawah. Nah, silakan teman-teman tambahkan key value ini, supaya ekstensinya bisa melakukan format kodenya. Jika sudah, silakan save. Kemudian kita close saja filenya. Tekan Ctrl W. Settingnya juga kita close. Kita kembali lagi ke Index Astro. Pada Astro, menggunakan file-based system dalam membuat route. Jadi, file atau directory apapun yang di dalam directory page akan menjadi route. Saya buat di sini pokdex/index.astro. Untuk isinya sendiri, saya buat di sini A1 pokdex. Kita langsung menggunakan HTML. Tidak ada hal aneh-aneh apapun. Jika saya save, kita coba ke root pokdex. Di URL-nya kita buat /pokdex. Enter. Maka akan ditampilkan halaman pokdex. Bagaimana? Mudah bukan dalam membuat route di Astro? Balik lagi. Tidak hanya itu saja, kita juga bisa mengorganize route berdasarkan kebutuhan teman-teman. Misalnya di sini ada beberapa route yang hanya bisa diakses oleh user admin. Nah, di sini bisa teman-teman buat mengkelompokkan route tersebut untuk admin. Caranya gampang saja. Teman-teman tinggal buat directory, kemudian di bagian depannya berikan underscore. Kemudian namanya, misalnya di sini admin. Nah, dengan begini, Astro akan mengabaikan directory tersebut. So, kalau kita coba, saya buat sini underscore admin. Seharusnya tidak tampil. Saya enter, maka akan diarahkan ke 404. Jadi seperti itu tentang mengelompokkan atau mengorganize route pada Astro. Saya hapus lagi. Selanjutnya untuk isi dari pokdex, daripada kita harus mengcopy HTML, kemudian bodinya juga, Astro mendukung yang namanya komponen. Jadi di sini saya akan buat directory baru yang bernama layout. Kemudian di dalamnya saya buat file yang namanya main layout.astro. Untuk isinya saya akan copy dari index Astro. Saya copy semua dan saya paste. Berikutnya saya akan menghapus A1 dan saya akan membuat isinya menjadi dinamik. Nah, untuk membuatnya dinamik, kita membutuhkan yang namanya text slot. Jadi di sini kita buat slot. Text slot ini merupakan fitur dari Astro ya. Untuk lebih jelasnya, saya akan tunjukkan cara penggunaannya. Saya save dulu ya. Kemudian saya akan gunakan di index page. Pertama kita akan import di dalam garis-garis 3. Nah, ini namanya kode fence ya. Atau biasanya di Markdown dikenal sebagai front matter. Saya akan menjelaskannya nanti. Untuk saat ini kita import dulu. Main layout, tinggal gunakan main layout. Tinggal kita bungkus elemen HTML-nya. Tinggal saya hapus bagian bawahnya. Kemudian saya save. Kita lihat di browser. Maka tidak terjadi apa-apa ya. Karena seperti sebelumnya, masih sama saja.
Tidak ada perubahan. Hanya saja sini kita sedang menggunakan komponen main layout. Mana di sini A1 menjadi child dari komponen main layout. Jadi kita gunakan lagi komponen main layout ini di pad Pockdex. Kita buat di sini strip, kemudian kita import yaitu main layout. Kita bungkus, kita save. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan tentang code defense. Nah, di dalam code defense kita bisa menuliskan ekspresi JavaScript yang valid dan kode tersebut akan dijalankan di sisi server. Makanya di sini kita bisa melakukan import. Kemudian kalau saya buat console.log hello, kalau saya save, maka akan tampil string hello di terminal. Tapi kalau kita lihat di browser, saya inspect, tidak tampil di konsol. Jadi seperti itu tentang code defense. Oh iya, di dalam Astro sudah terdapat hot module reload, yang artinya ketika kita save, maka servernya akan restart secara otomatis. Saya hapus lagi konsolnya. Kemudian, untuk memberikan komen di Astro, kita bisa menggunakan style dari HTML maupun JavaScript. Saya akan berikan contohnya. Di sini saya akan berikan style HTML. Kemudian, untuk memberikan style JavaScript, kita bisa menggunakan yaitu kurung kerawal. Jadi, dengan menggunakan kurung kerawal, kita bisa menuliskan sintaks JavaScript yang valid. Di sini saya berikan style comment JavaScript, saya tulis JavaScript. Kemudian saya save. Seharusnya tidak tampil di browser ya. Kalau kita lihat, oke, tidak tampil di browser. Tapi ada perbedaan ya ketika menggunakan style comment HTML ataupun JavaScript. Kalau menggunakan style HTML, maka komen tersebut akan tampil di DOM. Sedangkan JavaScript tidak. Untuk buktinya sendiri, silakan teman-teman klik kanan, kemudian inspect. Dan bisa teman-teman lihat ya, di DOM-nya tampil komen style HTML. Sedangkan JavaScript tidak. Jadi itu perbedaan antara komen dengan menggunakan style HTML ataupun JavaScript. Saya close lagi inspect-nya. Balik lagi ke text editor. Saya hapus lagi untuk komennya. Berikutnya untuk memberikan styling CSS, ada beberapa cara. Kita akan coba satu-satu. Yang pertama, kita akan menggunakan atribut style ya, seperti yang ada di HTML. Jadi di sini saya akan berikan H1 style. Kemudian saya berikan color, warnanya merah. Saya save. Kalau kita lihat, maka warnanya menjadi merah. Tidak hanya itu saja, kita juga bisa menggunakan objek untuk memberikan stylingnya. Jadi di sini saya akan hapus value-nya, tidak menggunakan string. Kita berikan kurung kerawal, karena kita akan menggunakan JavaScript. Kemudian saya berikan objek. Kemudian untuk key-nya, color. Kemudian value-nya string, yaitu warnanya merah. Save. Kemudian kita lihat, tampilnya sama saja. Cara kedua adalah kita bisa juga menggunakan kelas ya. Jadi sini saya hapus. Saya ganti menjadi kelas. Kemudian nama kelasnya di sini misalnya text pad. Selanjutnya tinggal kita buat text style. Kita buat di atas komponen main layout, style. Kemudian tinggal target seperti yang ada di HTML, yaitu text red, color red. Save. Kita lihat, maka hasilnya sama saja. Nah, dalam kita menggunakan inline style seperti ini, untuk scope-nya lokal ya, yang artinya ketika di route lain menggunakan nama kelas yang sama, maka tidak akan terjadi bentrok. Selain itu, kita juga bisa menggunakan variabel CSS dari JavaScript. Contohnya seperti ini. Saya buat di sini const txt red, value-nya red. Kemudian di sini text style-nya kita tambahkan atribut define force. Kemudian kita berikan objek yaitu txt red. Nah, dengan begini kita bisa menggunakan variabel yang ada di JavaScript. Kita buat di sini var seperti di CSS ya, menggunakan function var. Kemudian nama variabelnya minus minus txt red. Kalau saya save,
Kita lihat hasilnya sama saja. Dan cara yang terakhir, kita bisa menggunakan external CSS. Misalnya di sini saya buat file CSS di dalam directory strc yang namanya style.css. Kita buat lagi di sini text red, yaitu colornya red. Save, tinggal kita impor. Jadi kalau saya hapus ini style inline-nya, saya save, kita lihat hasilnya sama saja. Jadi begitu tentang style yang ada di Astro. Berikutnya, saya akan menggunakan Tailwind CSS untuk stylingnya. Untuk itu, kita akan mengintegrasikan Astro dengan Tailwind CSS. Caranya gampang saja. Buat terminal baru, yaitu klik icon plus. Saya akan memperbesar dulu tampilannya. Kemudian ketikkan npx astro add tailwind. Setelah itu enter. Tekan Y untuk menginstal package-nya. Setelah itu tekan Y lagi untuk mengenerate tailwind config. Kemudian tekan Y lagi supaya Astro otomatis mengkonfigurasinya. Oke, setelah selesai, saya kembalikan lagi tampilan terminalnya. Kemudian saya close untuk terminal barunya. Kemudian bisa teman-teman lihat ya di struktur projectnya. Ada file baru yaitu tailwind config. Kalau kita lihat isinya, sini sudah ada generate ya untuk kontennya. Kemudian silakan teman-teman klik astro.config. Sudah secara otomatis Astro mengkonfigurasinya. Kita close saja, tekan Ctrl V. Kemudian saya akan hapus untuk variabel ini. Kemudian import filenya juga kita hapus. Kita tidak perlu file CSS-nya. Saya akan hapus file CSS style.css-nya. Save. Selanjutnya ke main layout. Nah, di sini saya akan berikan kelas untuk bodinya. Saya akan berikan bg gray 100. Saya save. Kalau kita lihat, oke, kita telah berhasil mengintegrasikan Tailwind dengan Astro. Berikutnya, saya akan membuat isi dari title ini menjadi dinamik. Caranya, kita akan passing data dari child component ke parent-nya lewat props. Jadi seperti ini. Silakan ke index page. Nah, di komponen main layout, kita berikan props, yaitu title. Kemudian datanya, saya berikan sini string pog. Saya save. Kemudian kembali lagi ke main layout. Kita tangkap props-nya. Caranya adalah kita menggunakan global object Astro. Kemudian kita gunakan props. Nah, di sini saya akan langsung destructing. Saya buat cons, yaitu title. Kemudian kita gunakan di tag title. Kemudian save. Dan kita lihat. Bisa teman-teman lihat untuk title-nya telah berubah menjadi pog. Kembali lagi. Nah, selain itu, kita juga bisa memberikan default value untuk props-nya. Caranya kita berikan sama dengan kemudian value-nya. Misalnya pog. Saya save. Kemudian ke index page. Saya hapus ya untuk title-nya. Save. Kita lihat. Maka akan tampil title pog. Jadi seperti itu ya cara passing data. Saya akan ganti title-nya untuk pogdex. Saya berikan di sini title yaitu pogdex. Save. Lihat ke pogdex. Enter. Oke. Selanjutnya saya akan membuat navbar beserta link navigasinya. Untuk itu saya akan membuat directory baru yang bernama components di dalam src. Components. Kemudian di dalamnya saya buat file yang bernama navbar.astro. Kemudian saya akan membuat struktur navbarnya. Nav. Kemudian di dalamnya ada H1 yang isinya pog. Kemudian ada UL yang isinya link navigasi. Nah, untuk link navigasinya saya akan membuatnya secara dinamik, bukan statik. Untuk itu saya akan membuat variabel. Kemudian saya buat const list, yaitu array of object. Yang pertama name, saya berikan namanya home untuk nama link navigasinya. Kemudian URL-nya.
yaitu slash. Saya copy saja biar cepat. Saya ganti namanya menjadi Pockdex dan URL-nya Pockdex. Tinggal kita gunakan. Sini saya akan looping, yaitu list.map, dan saya berikan di sini item yang mereturn li, yang di dalamnya ada anchor tag. Untuk href-nya item.url, kemudian untuk isinya item.name. Selanjutnya saya akan percepat untuk stylingnya supaya kita fokus ke Astro dan juga menghemat waktu. Dan saya save. Setelah itu saya akan menggunakannya di main layout. Kita import. Kita gunakan di atas slot. Saya gunakan di main layout supaya navbarnya tampil di semua row. Save. Kita lihat. Oke, telah tampil navbarnya. Jika saya klik home, maka ke index row. Saya klik Pockdex, ke row Pockdex. Selain itu, saya akan membuat link navigasinya akan aktif sesuai dengan route-nya. Balik lagi ke komponen navbar. Pertama kita akan menangkap path-nya. Kita akan menggunakan global object Astro. Kemudian gunakan URL. Saya akan langsung destructing. Saya buat const, yaitu path name. Setelah itu kita akan menggabungkan kelasnya. Nah, di Astro ada fitur untuk menggabungkan kelas. Caranya, ke atribut kelas anchor tag, kemudian tambahkan _2, kemudian list. Setelah itu, saya akan pindahkan kelas ini. Saya buat variabel const base class. Saya paste. Kemudian untuk isi kelasnya di anchor tag, yaitu array, saya berikan di sini base class. Kemudian saya berikan objek untuk isi keduanya. Nah, untuk key-nya saya akan copy untuk bordernya dan saya paste. Nah, di value-nya saya akan mengecek apakah path name-nya sama dengan URL. Saya buat di sini item.url sama dengan path name. Kalau sama maka gabungkan kelasnya. Kalau tidak ya udah nggak usah. Saya save, kita cek. Oke, telah aktif untuk link nav-nya. Saya klik Pockdex, aktif. Saya kembali lagi ke home. Selanjutnya saya akan membuat perpindahan halaman menggunakan navigasi menjadi SPA. Karena saat ini kalau saya pindah halaman, maka teman-teman perhatikan ya, di icon refresh ini, saya klik home, maka halaman ini di refresh. Karena seperti yang kita tahu, Astro menggunakan server-side rendering. Nah, untuk membuatnya seperti SPA, kita akan menggunakan fitur dari Astro, yaitu view transisi. Kembali ke text editor, ke main layout, kita import, yaitu view transisi, dan kita gunakan di bawah title. Selain menjadikan perpindahan halamannya menjadi SPA, kita akan juga mendapatkan animasi. Saya save, kita lihat, teman-teman perhatikan ya, untuk icon refresh-nya seharusnya tidak di refresh. Saya klik Pockdex. Oke, saya klik lagi home. Berikutnya saya akan menangani untuk isi dari index route-nya. Saya akan membuat list card-nya. Pertama, silakan teman-teman mengunjungi web API-nya. Linknya di deskripsi. Kemudian ke inputannya, hapus /dito. Kemudian copy. Setelah itu balik lagi ke text editor. Buat file .env di root project-nya. Kemudian buat variabel yang namanya public underscore base URL. Kemudian paste. Berikutnya silakan balik lagi ke web API-nya. Kemudian kembalikan lagi untuk /dito-nya. Tekan Ctrl Z. Kemudian submit. Kita akan mengcopy API image-nya ke bawah. Pilih sprites. Pilih order. Saya akan menggunakan API dari official artwork-nya. Jadi saya akan copy. Kalau sudah, balik lagi ke text editor.
buat lagi variabel yang bernama public underscore image URL. Kemudian paste, hapus bagian belakangnya, kemudian save. Nah, di Astro, supaya variabel env-nya bisa diakses di klien, maka di sini kita tambahkan public underscore. Nah, kalau teman-teman buatnya seperti ini, cuma base URL, maka variabel ini hanya bisa diakses di server. Jadi seperti itu ya tentang variabel env di Astro. Kalau sudah close, kemudian di main layout, saya akan mengatur dimensi kontennya. Sini saya buat main class. Kemudian kita pindahkan slotnya ke dalam main. Setelah itu save, saya close untuk main layoutnya. Untuk navbarnya juga saya close. Kemudian ke index page, hapus salah satunya. Setelah itu kita buat struktur elemennya. Pertama section, di dalam section kita buat div. Di dalam div buat figur. Dan di dalam figur ada image. Dan di bawah figur kita buat div. Yang mana di dalam div ada paragraph. Setelah itu di bawah section kita buat div. Yang mana di dalam div tersebut terdapat tag ancor. Dan untuk isinya kita akan fetching datanya lewat API. Sebelum kita mulai melakukannya, saya akan berikan stylingnya dulu. Setelah itu kita akan fetching datanya. Untuk fetch datanya, silakan ke kode fetch. Di sini kita buat const res. Kita gunakan top await. Kemudian fetch. Nah, untuk URL-nya kita gunakan dari variabel env. Cara gunakannya import .meta.env nama variabelnya, yaitu public underscore base URL. Kemudian kita buat sini const. Saya langsung destructing. Kita wait, yaitu res.json. Kita ambil resultnya. Setelah itu kita gunakan di bawah section. Kita looping results.map, yaitu kita simpan di Pokemon. Kemudian kita pindahkan div. Oh iya, jangan lupa kita berikan tag ancor ya. Karena ketika kartnya diklik, maka diarahkan ke dynamic route tersebut. Jadi kita pindahkan lagi untuk div-nya di dalam tag ancor. Untuk href-nya kita berikan template literal, yaitu slash dex slash Pokemon titik name. Nanti kita buat ya untuk dynamic route-nya. Nah, selanjutnya untuk bagian image, kita akan menggunakan image komponennya Astro supaya image-nya otomatis dioptimize. Ke atas kita import yaitu image from Astro Assets. Kemudian kita hapus tag image-nya. Kita ganti menjadi komponen image. Dan di sini ada beberapa props yang wajib kita berikan. Yang pertama src. Nah, untuk src-nya kita gunakan variabel env yang kita punya, yaitu import.meta.env nama variabelnya, yaitu public underscore image URL. Kemudian kita concat dengan Pokemon titik URL. Kemudian titik slice 34 titik replace. Setelah itu kita concat lagi dengan string, yaitu titik png. Kemudian untuk prop selanjutnya, yaitu ILD. Sini saya berikan Pokemon. Kemudian untuk width-nya, saya berikan 300. Untuk height-nya, saya berikan 200. Jadi, keempat props ini wajib diisi ya, ketika menggunakan komponen image-nya Astro. Selanjutnya, di bagian paragraf, kita berikan di sini Pokemon titik name. Bawah, di navigasinya, kita buat load more Pokemon.
Untuk hrefnya jangan lupa kita isi POGDEX. Setelah itu save. Kalau kita lihat, oke, telah tampil. Cuma sepertinya ada masalah untuk stylingnya. Kembali lagi, main layout. Seharusnya bukan gap, tapi MY8. Save. Oke. Cuma ini terlalu banyak. Kita fetch-nya. Kembali lagi ke index page. Ke atas. Nah, di bagian fetch-nya, concat lagi. Kita berikan query, yaitu limit 10. Save. Kita lihat. Oke, telah tampil 10 data Pokemon. Dan berikutnya, apabila teman-teman ingin mengcustomize halaman 404, yang mana tampilan defaultnya seperti ini, caranya mudah saja. Tinggal kita buat file yang bernama 404 di dalam directory page. Jadi, balik lagi ke text editor. Kita buat file di dalam directory page yang bernama 404.astro. Nah, untuk tampilannya saya buat seperti ini. Saya save. Kalau kita lihat, saya refresh ya, maka akan tampil style yang telah kita buat. Dan selanjutnya kita akan menangani untuk route POGDEX-nya ya. Nah, di halaman POGDEX ini, untuk kontennya kita akan buat island ya. Yang mana seperti yang kita tahu, island adalah komponen yang interaktif. Jadi, nanti di konten ini membutuhkan JavaScript di sisi klien. Nah, untuk membuat island, teman-teman bisa menggunakan JavaScript murni atau UI framework. Kalau menggunakan JavaScript murni, teman-teman tinggal buat script langsung di filenya. Contohnya seperti ini. Kita close saja untuk file 404-nya. Main layout-nya juga kita close. Index space-nya juga kita close. Nah, di bagian POGDEX ini, tinggal teman-teman buat script. Dengan teman-teman membuat script seperti ini, maka akan dijalankan di sisi klien. Contohnya saya buat console.log hello. Saya save. Kita lihat. Dan inspect. Dan tampil hello. Nah, di sini saya akan menggunakan React untuk island-nya. Jadi, saya akan mengintegrasikannya. Cara integrasinya sama ya, ketika kita mengintegrasikan Tailwind. Saya buat terminal baru. Saya perbesar tampilannya. Kemudian ketikkan npx astro add. Saya menggunakan React. Saya akan percepat saja. Oke, telah selesai. Saya close. Saya kembalikan lagi. Kalau kita lihat di Astro config-nya, di sini sudah otomatis dikonfigurasi oleh Astro. Saya hapus lagi untuk scriptnya. Selanjutnya, untuk island saya akan copy langsung dari hasil yang telah saya buat sebelumnya. Karena seperti yang saya bilang, kita hanya fokus di Astro dan juga untuk menghemat waktu. Jadi saya paste di directory components. Kemudian tinggal saya gunakan. Untuk gunakannya ya, sama, kita import nama komponennya. Di sini saya beri nama card from. Saya hapus H1-nya. Saya gunakan card. Setelah itu, kita beritahukan ke Astro kalau komponen card ini adalah island. Caranya, kita berikan props yang bernama client. Kemudian ada pilihannya nih, ada load, media only, dan lain-lain. Saya akan memilih load, yang artinya ketika user mengunjungi halaman tersebut atau merefreshnya, maka Astro akan segera meload file JavaScript-nya. So, dengan saya save, kalau kita lihat, oke, telah tampil island-nya. Saya close dulu untuk inspect-nya. Kemudian saya ke bawah, saya klik tombol load more, maka akan tampil informasi Pokemon yang lain. Jadi seperti itu tentang island. Bisa teman-teman gunakan JavaScript murni atau UI framework favorit teman-teman masing-masing. Dan yang terakhir kita akan menangani dynamic route. Balik lagi ke text editor. Untuk membuat dynamic route, caranya mirip ketika kita membuat static route. Hanya saja, untuk dynamic route, nama filenya harus di dalam kurung siku. Contohnya seperti ini. Saya buat dynamic route-nya di dalam POGDEX. Saya buat kurung siku. Kemudian namanya. Di sini saya berikan slug. Setelah itu, saya akan membuat UI-nya.
Saya langsung saja, karena cara membuat UI-nya sama seperti di road lainnya. Kemudian di Dynamic Road sendiri, by default menggunakan SSG, bukan SSR. Jadi, kita harus memberikan function yang bernama getStaticPath. Saya buat di sini, export, function getStaticPath. Namanya harus seperti ini ya, yang mereturn array of object, yang mana harus ada properti yang bernama params. Kemudian untuk value-nya, kita berikan objek, yaitu nama paramsnya. Di sini nama paramsnya adalah slug. Seperti di sini ya, namanya slug. Kemudian kita berikan namanya. Kita berikan sini misalnya hello. Kalau saya save, kemudian kalau kita lihat, saya ganti URL-nya, saya berikan hello. Kalau saya enter, maka akan ditampilkan halaman dynamic road-nya. Jadi seperti itu untuk membuat dynamic road menggunakan SSG. Tapi di sini kan kita nggak tahu jumlah data Pokemon-nya ada berapa. Nah, untuk itulah kita akan jadikan dynamic road ini menjadi SSR. Balik lagi ke text editor. Pertama, kita akan menginstal adapter. Adapter itu untuk mendukung supaya bisa menggunakan SSR ataupun SSG. Jadi di sini saya buat terminal baru. Saya perbesar. Kemudian ketikkan npx astro add node. Enter. Oke, telah selesai untuk instalasinya dan konfigurasi. Saya close lagi terminalnya. Kita kembalikan tampilannya. Kemudian kalau kita lihat di Astro Config, maka sudah dikonfigurasi secara otomatis oleh Astro. Tinggal kita beritahukan ke Astro kalau dynamic road ini adalah SSR. Caranya kita berikan di sini pre-render false. Kita tidak butuh lagi getStaticPath karena dynamic road-nya telah menjadi SSR. Selanjutnya tinggal kita fetch datanya. Saya buat di sini const res await fetch, yaitu di sini saya akan berikan template literal karena kita akan menggabungkan nanti dengan slug-nya. Import .meta.env.public underscore base URL. Kemudian kita berikan slash. Sini kita berikan slug-nya. Caranya adalah kita gunakan lagi global object Astro. Kita akan tangkap params-nya. Saya langsung destructing const yaitu slug. Kemudian saya berikan di sini slug. Saya buat lagi const Pokemon await res.json. Selanjutnya tinggal kita gunakan datanya. Sini saya berikan Pokemon titik name. Untuk title-nya Pokemon titik name. Kemudian untuk image-nya, sini untuk src-nya saya berikan. Selanjutnya deskripsinya di sini saya akan jadikan komponen. Jadi saya copy yang bernama description.astro. Saya paste. Kemudian saya buat props const. Saya berikan di sini astro titik props. Untuk nama propsnya saya berikan teks. Tinggal kita gunakan, kita hapus hack-nya, yaitu teks. Dan untuk isinya kita berikan slot. Save. Kembali lagi ke dynamic road. Sini tinggal saya hapus. Saya import. Itu description. Description. Kita berikan sini teksnya. Hey. Kemudian untuk isinya yaitu Pokemon.hey. Untuk deskripsi selanjutnya saya akan percepat. Oke. Saya save. Kemudian kita coba. Saya kembali lagi. Refresh. Saya klik card. Maka akan tampil data spesifik Pokemonnya. Saya perbaiki dulu stylenya. Description. Saya tambahkan sini paragraf. Kemudian masukkan span di dalamnya. Save. Lihat. Oke. Kita coba lagi ke Pokédex. Saya klik Charizard. Akan tampil spesifik informasinya. Oke, jadi begitu tentang penggunaan Astro dan juga dasar-dasarnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih.